Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Sebelum melakukan aktivitas hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman kehidupan yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal 6 ayat 21. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Yang menjadi tema firman kehidupan kita, kebahagiaan itu adalah anugerah dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kata berbahagia atau makarios menunjuk kepada kesejahteraan semua orang. Artinya, setiap manusia memiliki peluang untuk berbahagia. Karena pada dasarnya, kebahagiaan itu menemukan hak hakiki setiap orang. Namun tidak semua orang dapat merasakan dan menikmati kebahagiaan dalam hidupnya. Banyak orang yang kaya di dunia ini, banyak orang pintar, dan banyak manusia dan keluarga yang tampak luarnya menunjukkan dia bahagia. Namun sesungguhnya dia atau keluarga itu menderita. Mengapa hal seperti ini bisa terjadi? Jawabannya, karena sesungguhnya mereka tidak memiliki kebahagiaan yang sejati. Sehingga apapun yang mereka usahakan untuk menciptakan kebahagiaan, mereka tetap hanya kelihatannya bahagia. Sesungguhnya tidak bahagia. Perlu kita ketahui bahwa kebahagiaan itu sesungguhnya hanya ada di dalam mereka yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kebahagiaan ada pada orang yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Kemampuan kita untuk hidup bahagia hanya ditopang oleh hubungan hidup kita dengan Tuhan. Jadi bagi orang-orang percaya, kelaparan dan menangis atau kehancuran bukan alasan untuk tidak bisa menikmati kebahagiaan. Karena dalam rasa lapar, Tuhan Yesus mengatakan, berbahagialah kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Dalam isak tangis orang-orang beriman, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Jika kita membaca Lukas 6 ayat 20 hingga ayat 26, di sana disampaikan dua kata kunci, yakni berbahagia dan celaka. Kata berbahagia dan celaka mengajarkan kita bagaimana seharusnya hidup di tengah-tengah dunia yang penuh perselisihan dan perlawanan. Ucapan bahagia Injil Lukas diikuti dengan keadaan lapar, menangis, dan diakhiri dengan alasan mengapa mereka disebut berbahagia. Kebahagiaan itu karena keadaan mereka ada dalam perhatian Tuhan. Firman kehidupan kita hari ini berkata bahwa yang lapar akan dipuaskan, yang menangis akan tertawa. Dalam ucapan bahagia ini terlihat ciri kekristenan kita yang paradoks dengan pola pikir manusiawi kita. Misalnya dikatakan, dengan mati kita akan menerima kehidupan, dengan memberi kita akan menerima, dengan mengampuni kita akan diampuni. Yesus menyampaikan bahwa kita sungguh-sungguh dapat menemukan kebahagiaan di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesedihan, bahkan dalam kemiskinan sekalipun. Maksud terbesar dalam pernyataan ini adalah Allah ingin memberi kita damai sejahtera yang melampaui pemahaman kita, yaitu rasa aman yang berada di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus, yang memampukan kita untuk menerima kenyataan hidup, sepahit apapun. Tuhan Yesus berjanji bahwa semua orang yang telah meninggalkan hidup lama mereka, seperti yang dilakukan oleh para murid Yesus, akan dipenuhi dengan pengharapan yang teguh. Mereka akan mengenal dan mengalami sukacita surgawi pada saat masih hidup di dunia ini. Sukacita itu akan jauh lebih nikmat daripada setiap musibah dan pencobaan yang akan kita alami. Lapar mendorong manusia untuk mencari sesuatu yang akan memuaskan. Klimaksnya ialah orang yang menemukan pasti bahagia. Kebahagiaan yang sejati. Diberkatilah kamu yang sekarang ini lapar, karena
kamu akan dikenyangkan. Diberkatilah kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Demikianlah firman kehidupan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas dan tetaplah semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang memelihara dan mengasihi kami. Kami percaya bahwa firman-Mu hari ini akan mendorong, menyemangati kami untuk melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan yang menjagai kami, Tuhan yang memberikan kesehatan. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.